Baik, terima kasih. Selamat siang semuanya, Bapak Ibu. Selamat siang, Pak. Masih semangat? Siang Pak Mikael, masih Pak. Masih semangat. Kalau Ibu Dari Roswita Sumba masih Tengah semangat, semangat. karena sudah makan tadi ya Ibu Roswita. Betul Pak. Ibu Tega bagaimana? Lumayan. Kenapa lumayan Ibu, harus semangatnya maksimal. Pak Rinel masih standby? Oh ya, baik, terima kasih. Sebelum kita mulai kegiatan kita mempresentasikan materi, sebagai orang yang beriman, kita berdoa terlebih dahulu. Kepada Ibu Tessa, saya persilakan untuk memimpin doa. Silakan Ibu Tessa. Oke, teman-teman, sebelum teman kita Pak Mikael mempresentasikan materinya, mari kita sama-sama satu di dalam doa. Izinkan saya memimpin doa ini dalam keyakinan saya Kristen Protestan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada Ibu Tessa sudah memimpin kita dalam doa. Yang berikutnya adalah perkenalan. Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu kita perkenalan dulu ya Bapak Ibu. Nama saya Mikael Novrianto, asal dari Manggarai, tepatnya di Manggarai Timur. Lebih sempit lagi di Benteng Jawa. Saya biasa dipanggil Pak Yanto, mengajar bahasa Indonesia sama dengan ibu-ibu dan bapak-bapak. Dan itu adalah profil saya. Silakan yang lain, mungkin Ibu Roswita dari mana, mengajar di mana. Silakan. Ya, selamat siang menjelang sore untuk Bapak Ibu guru yang hebat-hebat, rekan guru sekolah penggerak. Perkenalkan, nama saya Roswita Natalia Gaina SPD. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Waibakul di Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah. Demikian perkenalan saya. Silakan lanjutkan Ibu Tessa. Oke. Terima kasih Ibu. Perkenalkan, nama saya Tesalonika Tenggawasu, SPD. Saya berasal dari Sumba Tengah, dari Kecamatan Umburatunggai, mengabdi di SMP Negeri 6 Umburatunggai. Mungkin itu profil saya kembalikan. Ya, Pak Rinel, silakan. Aktifkan videonya Pak Rinel, tidak usah malu-malu. Oke, sudah kelihatan Pak. Padahal Pak ini ganteng. Silakan Pak. Baik, mungkin sinyal di tempat Pak Rinel kurang bagus. Kita lanjutkan ya teman-teman. Bagaimana Bu? Ya. Acara selanjutnya sebelum kita ke presentasi tugas, supaya tidak terlalu tegang, kita ice breaking dulu. Bisa? Bisa. Yang memimpin ice breaking Ibu Roswita. Silakan Ibu Roswita. Oke teman-teman. Kalau saya menyanyi tepuk tangan, ada kata tepuk tangannya, kita sama-sama tepuk tangan ya. Oke. Bisa teman-teman? Bisa. Ayo teman bermain bersama, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Ayo teman selalu semangat, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan.
Kita saling tos lewat tatap maya. 1, 2, 3. Yes! Sekolah penggerak, sekolah hebat. Terima kasih Pak Mikael. Ya, terima kasih, sangat bagus sekali ice breaking dari Ibu Rosvita, membuat saya lebih semangat untuk mempresentasikan materi saya sebentar. Ya, terima kasih Ibu Rosvita. Selanjutnya adalah penyampaian materi. Sabar ya ibu-ibu. Tadi bapak-bapaknya satu hilang lagi. Sekarang ibu-ibu semua. Jadi terberkatilah Biarkan saya ibu-ibu bicara sudah Pak. wanita. Tunggu ya. Ya, baik. Ibu-ibu. Kebetulan ibu rumah tangga semua. Saya akan menjelaskan materi tentang prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran. Nah, di sekolah Bapak Ibu, tidak ada bapaknya. Di sekolah ibu-ibu pasti sudah sering membuat tujuan pembelajaran. Mungkin ada dari ibu berdua yang bisa menjelaskan tentang apa itu alur tujuan pembelajaran. Saya persilakan. Atau tujuan pembelajaran lah. Silakan Ibu. Mungkin ada yang bisa menjawab. Saya Pak. Oh, silakan Bu. Menurut pengalaman yang saya dapatkan di sekolah yang saya ampuh, Ya. untuk mata pelajaran bahasa Indonesia ini, tujuan pembelajaran adalah pencapaian yang diperoleh siswa ketika memperoleh sesuatu materi. Itu maksudnya dari tujuan pembelajaran, Pak. Oh ya, terima kasih masukan yang bagus dari Ibu Rosvita. Mungkin dari Ibu Tessa mungkin ada masukan sedikit mengenai tujuan pembelajaran. Oke Pak, yang saya pahami sedikit tentang tujuan pembelajaran itu tentang perilaku hasil belajar yang diharapkan terjadi, dimiliki atau dikuasai oleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran tertentu. Misalnya proses pembelajaran bahasa Indonesia. Mungkin itu yang sedikit yang saya pahami tentang tujuan pembelajaran, Bapak. Saya kembalikan. Oh ya, baik, terima kasih. Terima kasih Ibu berdua sudah memberikan masukan yang luar biasa. Tadi sama seperti yang disampaikan oleh ibu-ibu bahwa alur tujuan pembelajaran adalah rangkaian dari tujuan pembelajaran yang disusun secara kronologis sesuai dengan urutan waktu. Jadi seperti itu. Mungkin kita bisa lanjutkan ke materi intinya ya Bu. 7 prinsip pembuatan alur. Jadi kalau kita membuat alur tujuan, kita harus berpedoman pada 7 prinsip. Kita bahas satu persatu ya Ibu. Oke. Yang pertama, sederhana dan informatif. Mungkin bisa dibacakan dulu 5 detik biar bisa diberikan penjelasan oleh ibu-ibu sebentar. Sudah Bu? Pak. Oke, terima kasih. Bagaimana Ibu Tega berikan penjelasan tentang maksud dari prinsip yang pertama, sederhana dan informatif. Ya, sederhana dan informatif. Itulah ini alur tujuan pembelajaran yang pertama. Maksudnya di sini sudah sangat jelas dalam bacaannya Ya. bahwa dalam penyusunan ATP itu dipahami oleh penulis sendiri maupun pengguna atau pembaca. Artinya kalau penulis sendiri bisa pahami, otomatis pembaca juga bisa memahami. Jadi jangan sampai salah sasaran begitu, salah menafsirkan. Jadi harus sederhana dan informatif, mudah dipahami, mudah dimengerti oleh kita sendiri yang membuat maupun bagi pembaca yang membacakan tentang alur tujuan pembelajaran yang akan dilakukan. Mungkin seperti itu yang bisa saya pahami dari kata sederhana dan informatif, seperti itu Bapak. Ya, betul sekali Ibu. Betul sekali, jadi saya tidak perlu menjelaskan ulang karena sudah tepat bahwa sederhana dan informatif itu tidak menggunakan bahasa yang tinggi,
Padahal yang kita hadapi adalah siswa-siswi yang pengetahuannya masih sangat rendah. Jadi itu yang dimaksudkan dengan sederhana dan informatif. Kita lanjutkan yang kedua, esensial dan kontekstual. Maksud dari esensial dan kontekstual itu, materinya itu harus penting dan diusahakan sesuai dengan kehidupan yang relevan. Misalnya kita punya yang di bahasa Indonesia, materi kelas 8 kalau saya tidak salah itu tentang menulis cerpen. Tidak mungkin saya menulis cerpen, tidak mungkin saya menyuruh siswa untuk menulis cerpen dengan tema pesawat terbang. Sementara di sini pesawat terbang itu susah ditemukan oleh anak-anak, kecuali mungkin pesawat mainan ya Bu. Jadi harus sesuai dengan lingkungan di sekitar kalau kita membuat sebuah materi. Jadi seperti itu. Atau mungkin ada pertanyaan Bu? Ya, sudah Kalau tidak tepat ada, sekali, Pak. Ya, terima kasih Bu. Yang berikut berkesinambungan. Nah, kita bahas terlebih dahulu. Nanti saya persilakan teman-teman untuk memberikan apa yang dimaksudkan dengan berkesinambungan ini. Minta maaf, sudah bisa dilihat di layar presentasi tentang materi saya? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Akhirnya Pak Rinel sudah masuk kembali. Iya. Jaringannya sudah bagus. Oh iya. Silakan Pak Rinel mungkin bisa memberikan tanggapan dari prinsip penyusunan alur yang ketiga, yaitu berkesinambungan, Pak. Atau Ibu Rosvita mungkin. Maksud dari berkesinambungan ini, Pak, bahwa antar tujuan pembelajaran itu saling terkait antara satu dengan yang lainnya dan merupakan capaian yang secara runtut, sistematis, dan berjenjang untuk memperoleh capaian pembelajaran yang telah ditetapkan dalam setiap mata pelajaran. Nah, penyusunan ini dilakukan, maksud dari berkesinambungan itu artinya harus secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu. Seperti itu, Pak. Ya, tepat sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Rosvita, bahwa tujuan prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran yang berikut adalah berkesinambungan itu harus sistematis dan sesuai dengan tingkatan atau fase. Dulu di kurikulum 2013 yang lalu kita mendengar dengan istilah kelas, tetapi sekarang menggunakan fase A yaitu kelas 1 sampai dengan kelas 2. Kita yang SMP menggunakan fase D sampai fase F di bagian terakhir. Jadi materi itu harus saling ada keterkaitan antara setiap fase dari fase A sampai ke fase F. Lanjut ya Bapak Ibu. Halo. Ya Pak Mikael, kami dengar. Ya. Silakan Pak. Yang berikutnya adalah mengoptimalkan 3 aspek kompetensi. Jadi ini sudah sangat jelas karena sudah kita praktekkan dalam K13, yaitu aspek yang pertama pengetahuan, kedua keterampilan dan sikap. Jadi kita harus mengoptimalkan ketiga aspek ini. Dan di sini ada kata kuncinya kalau kita membuat ketiga aspek tersebut. Misalnya pengetahuannya, menggunakan kata mengingat, memahami, dan mengaplikasi, begitu juga dengan kedua aspek yang lain. Karena kita sekarang menggunakan istilah Merdeka Belajar, maka ada penambahan di bawahnya adalah profil pelajar Pancasila yang terdiri atas 6 hal penting yang harus ada pada diri siswa. Dan yang berikut ada Merdeka Belajar. Nah, ini yang saya harapkan pendapat dari Bapak Ibu untuk menjelaskan tentang Merdeka Belajar. Biar di sekolahnya tidak gurunya saja yang merdeka, tetapi kita juga siswa juga bisa merdeka. Silakan Bapak Ibu untuk membacakan dulu sebentar.
tentang Merdeka Belajar. Sudah Bapak Ibu? Sudah, Pak. Oke, ya saya persilakan kepada Pak Rinel karena dari tadi saya tidak pernah dengar suaranya Pak Cornelis tentang Merdeka Oke, Belajar. berkaitan dengan Merdeka Belajar, sejauh pemahaman saya berkaitan dengan Merdeka Belajar, di mana di sini kita dituntut sebagai pendidik itu dituntut yang paling pertama itu mengetahui dulu minat dan gaya belajar dari peserta didik. Dan dengan begitu, ketika kita sudah mengetahui, kita akan dengan mudahnya menerapkan materi-materi sehingga membuat siswa itu merasa nyaman dan aman ketika mengikuti proses KBM. Jadi Merdeka Belajar ini sejauh pemahaman saya berkaitan dengan kenyamanan, kebahagiaan siswa atau peserta didik dalam mengikuti proses KBM. Jadi itu dari saya, Pak Mikael. Saya kembali. Ya, terima kasih masukan yang sangat bagus dari Pak Cornelis. Jadi benar yang disampaikan oleh Pak Cornelis. Merdeka Belajar itu membuat siswa itu nyaman, jadikan sekolah itu sebagai taman untuk bermain. Tidak ada tekanan dari sana sini atau dari guru, atau misalnya dalam mata pelajaran penjaskes. Ada siswa yang suka hobi bermain bola, tetapi gurunya dipaksakan untuk bermain voli atau bermain kasti atau bermain yang lain. Jadi tidak ada paksaan. Usahakan jadikan sekolah itu sebagai taman bermainnya anak-anak. Karena kalau kita tahu taman itu membuat anak-anak senang, tertawa bahagia, lepas, dan tidak ada beban. Jadi seperti itu. Yang berikutnya adalah operasional dan aplikatif. Dan langsung saja ke materi yang berikut, adaptif dan fleksibel. Kita baca dulu ya teman-teman. Siapa tahu sebentar ada yang memberikan masukan yang luar biasa lagi seperti Pak Rinel, Ibu Roswita, dan Ibu Tesalonika. Silakan dibaca dulu ya teman-teman. Ya, bagaimana Ibu Rosbita, Ibu Tega Tesalonika, Karinel, bisa dibahas yang bagian pertama dulu. Kita bahas sama-sama dulu. Operasional dan aplikatif. Ya, silakan Ibu Tesalonika. Oke, yang berikut ini kita akan membahas tentang operasional dan aplikatif. Ya. Ini merupakan acuan ketika kita merancang atau mau membuat bahan ajar atau modul ajar yang seperti yang kita belajar kemarin itu tentang modul ajar. Menjadi acuan. Di sini di mana rumusan ATP-nya itu memvisualisasikan dan mendeskripsikan proses pembelajaran. Jadi mendeskripsikan proses pembelajaran dan mengacu kepada penilaian secara utuh yang dapat menjadikan acuan untuk operasional yang aplikatif untuk merancang modul ajar. Jadi ketika kita merancang modul ajar, kita harus melihat dulu proses pembelajaran dan penilaian yang akan kita mau capai dalam suatu proses pembelajaran atau KBM yang berlangsung. Mungkin seperti itu yang saya pahami, Pak. Saya kembalikan. Ya, terima kasih Ibu Roswita. Mungkin dari yang lain, Pak Rinel atau Ibu Roswita. Ya Pak,
Ya. Maksud dari prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran pada bagian adaptif dan fleksibel itu, Iya, Bu. ATP harus sesuai dengan karakteristik mata pelajaran dan juga harus sesuai dengan karakteristik siswa dan karakteristik satuan pendidikan, serta juga mempertimbangkan alokasi waktu dan relevansi antara mata pelajaran serta lingkup pembelajaran yakni intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Ya, baik. Terima kasih. Atau mungkin ada dari Pak Cornelis? Ya, dari saya. Jadi Ya. begini Pak, ini hanya mau membagi pengalaman tentang apa yang sudah kita dapatkan, karena kata kuncinya di sini kalau menurut saya adalah karakteristik mata pelajaran dan karakteristik siswa. Iya, Pak. Ya, Betul. yang susah bagi saya berkaitan dengan menemukan karakteristika mata pelajaran dan siswa, susah untuk menemukan karakteristik siswa itu seperti apa. Sehingga kalau misalnya kita mudah untuk menemukan karakter siswa, saya rasa mudah juga untuk menentukan karakter mata pelajaran. Karena yang menjadi soalnya, kalau misalnya di sekolahnya saya, Pak, terkadang karakteristik wilayah itu mempengaruhi karakteristik siswa itu sendiri. Sehingga dalam sekolah yang saya ajarkan berkaitan dengan karakteristik siswa ini sangat susah untuk ditemukan. Nah, karena di wilayah ini masih menggunakan berkaitan dengan di mana ada pepatah yang mengatakan dia ujung rotan itu sebenarnya ada emas dan itu masih digunakan. Karena kalau tidak seperti itu, kita akan susah menemukan karakteristik siswa sehingga kita susah untuk menemukan sebenarnya siswa ini sukanya itu di mata pelajaran apa. Jadi itu yang menjadi soal, Pak. Jadi saya bukan mau ini hanya mau membagi pengalaman berkaitan dengan karakter. Susahnya untuk menemukan karakter siswa itu seperti apa. Halo, Pak? Iya. Baik, terima Ya, kasih. bisa didengar? Ya, mungkin Ibu Roswita atau Ibu Tessa bisa menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Cornelis. Bagaimana caranya untuk menemukan karakter asli dari siswa? Iya, Pak. Benar sekali. Ya, silakan Ibu Roswita dulu atau Ibu Tesalonika dulu memberikan tanggapan. Oke, mungkin dari saya Pak sedikit. Ya, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Cornelis, di tempat saya juga mengalami hal yang sama. Tetapi di sini yang dituntut karakteristik siswa dengan pembelajaran itu harus berjalan sama-sama, harus seimbang. Sehingga capaian pembelajaran yang diharapkan itu bisa tercapai. Nah, kita menemukan karakter siswa mungkin seperti yang Pak bilang bahwa satu orang itu tidak akan mungkin sama dengan 10 orang lainnya, pasti akan berbeda-beda. Makanya di sini kita banyak belajar tentang tujuan pembelajaran yang sudah kita dapat kemarin itu. Ada banyak hal yang kita belajar. Mungkin salah satunya untuk kita mengetahui karakter siswa itu kita memberikan mereka sebuah umpan. Seperti apa maunya mereka, seperti apa yang mereka inginkan, kita bisa tahu bahwa anak si A, si B, si C, oh ternyata A hobinya yang seperti ini. Suka ketika gurunya menjelaskan, dia bisa mendengar. Sedangkan yang satunya lebih peka dalam membaca. Mungkin seperti itu, Pak. Yang bisa saya tambahkan, saya kembalikan. Ya, baik, masukan yang sangat bagus dari Ibu Tesalonika. Mungkin dari Ibu Roswita, bagaimana menemukan karakter siswa? Karena mereka itu punya karakter yang berbeda-beda dari setiap siswa. Tidak ada? Ya, baik. Mungkin saya bantu untuk menjelaskan. Kita sama-sama belajar, jadi tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Iya, Pak. Baik. Kalau berbicara tentang karakter, prinsip belajar dari Ki Hajar Dewantara yang paling utama adalah jadikan guru itu, siswa itu sebagai tuan dan kita sebagai hamba. Maka dari itu kita harus bisa
mengetahui setiap karakter anak dengan cara apapun, melakukan pendekatan yang humanis supaya mereka juga bisa nyaman dengan kita. Intinya yang pertama buat mereka nyaman dengan kita, begitupun mereka dengan kita. Kita dengan mereka maksudnya. Jadi intinya harus ada pendekatan antara murid dengan guru. Misalnya kakak dengan adik. Jadi pendekatannya harus betul-betul dekat supaya kita bisa tahu karakter mereka seperti apa. Misalnya dalam satu rumah, tidak mungkin kita tidak mengetahui karakter adik kita atau kakak kita kalau kita tidak melakukan pendekatan yang lebih kepada mereka. Jadi itu tadi, harus melakukan pendekatan yang lebih lagi kepada siswa kita supaya kita bisa mengetahui karakter mereka masing-masing. Mungkin seperti itu Pak, saya kembalikan lagi kepada Bapak, apakah sudah dipahami atau tidak, atau mungkin kalau Bapak memberikan penjelasan yang lebih bisa saya pahami supaya saya terima pemikiran Bapak. Silakan, atau supaya bisa berbagi-bagi pengalaman karena kita ini Ya, bagus. Ya, maksudnya ini hanya mau membagi pengalaman. Saya bukan mau mengkoreksi tentang Bapak Mikael punya atau teman-teman punya, tapi tidak. Ini hanya mau membagi pengalaman. Bagus sekali penjelasan dari Bapak iya Pak, Mikael. betul Tadi Pak. sudah benar, bahkan itu sangat bagus. Nah, yang saya takutkan, bapak-bapak, ibu-ibu, ketika misalnya itu diterapkan, ini hanya khusus untuk di sekolah yang saya ajarkan. Saya takutnya ketika Iya. itu diterapkan, maka akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Contohnya, di mana mereka menganggap kita itu bukan lagi sebagai seorang pendidik atau dalam tanda kutip sudah tidak dihargai. Soalnya pengalamannya seperti ini. Ini hanya mau membagi pengalaman, Pak. Waktu itu baru pertama kali saya mengajar, kebetulan saya PPL-nya itu di Bali, terus saya terapkan berkaitan dengan karakter yang di sana, lalu saya terapkan di sekolah yang saya ajar waktu pertama kali. Dan nyatanya karakter siswa di sana itu dengan di sini itu berbeda. Cara mengajar kita di sana ketika kita terapkan di sini itu hasilnya akan berbeda, bahkan beda jauh. Bisa saja kita tidak dihargai oleh siswa dan siswi. Nah, itu hanya pengalaman saya, Pak. Dan pengalaman yang kedua juga guru, kebetulan kepala sekolah, waktu itu ikut kegiatan di Surabaya, lalu dia mencoba menerapkan apa yang dia dapatkan selama 1 bulan di Surabaya, lalu dia terapkan di SMP yang saya ajarkan. Dan hasilnya juga sama, bertahannya hanya sampai pada 1 minggu. Setelah itu dia sudah tidak bisa lagi mengatasi siswa dan siswi yang semakin hari karakternya sudah semakin berbeda. Makanya saya bilang kembali lagi, jujur secara pribadi kalau di sekolah saya itu masih menggunakan di mana di ujung rotan itu sebenarnya ada emas. Sehingga yang saya ragukan ketika misalnya ini diterapkan, saya takutnya hal-hal itu terjadi lagi. Jadi itu saja dari saya, Pak. Ini hanya mau membagi pengalaman, Pak. Jadi saya kembali. Terima kasih. Oh ya, baik. Terima kasih kepada Pak Cornelis sudah membagikan pengalamannya selama menjadi seorang pengajar. Dan untuk sesi presentasi kita sudah selesai, dan mungkin ada satu rekan atau teman yang bisa memberikan kesimpulan dari presentasi ini. Tidak ada? Halo? Halo. Tidak ada, Pak. Oh ya. Kita sudah membahas tentang prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran. Kesimpulannya adalah kalau kita membuat sebuah alur tujuan pembelajaran, kita harus berfokus pada 7 prinsip. Karena 7 prinsip ini merupakan jalan yang sangat tepat untuk membuat tujuan pembelajaran yang tepat juga. Jadi mungkin itu materi yang ingin saya sampaikan pada sore hari ini. Untuk penutupnya,
Halo Ibu Tesalonika. Halo. Untuk penutupnya silakan Ibu untuk menutup acara ini dengan doa. Maaf, Ibu Tesalonika terus. Oke, Silakan terima Ibu. kasih Pak. Baik teman-teman, demikianlah kegiatan kita hari ini tentang presentasi dari awal hingga pada akhirnya. Sebelum kita menutupi, mari kita satu di dalam doa. Izinkan saya memimpin doa ini menurut keyakinan saya Kristen Protestan. Kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan, kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu atas segala penyertaan, pemeliharaan kasih setia-Mu ya Bapa. Kami masih bisa berjumpa, bahkan kami bisa melakukan kegiatan kami pada hari ini Tuhan. Itu semua karena kebaikan dan cinta kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, Tuhan boleh mempertemukan kami walaupun dalam kegiatan lewat daring. Apapun yang sudah kami bahas, biarlah itu menjadi pedoman bagi kami Tuhan, bahkan menjadi pelajaran yang berharga bagi kami. Ketika kami mengusai kegiatan ini Tuhan, ada sesuatu yang bisa kami bawa pulang demi melanjutkan kegiatan kami sebagaimana tugas dan tanggung jawab kami di tempat kami masing-masing. Pimpin dan sertai kami Tuhan di sepanjang kehidupan kami, bahkan sehingga akhirnya kegiatan kami nanti ini. Ini doa, ini harapan kami Bapa, ampuni setiap salah dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Terima kasih kepada Ibu Roswita. Sekarang Ibu Tesalonika. Ibu Pak Roswita Mikael terus. ini bolak-balik saja Pak Mikael ini. Ibu Tesalonika. Dia merindukan Ibu. Rindu saya kok Pak Mikael. Sudah juga rindu makan siang yang tadi. Yuk. Ya, baik untuk sore hari ini mungkin sampai di sini dulu. Sampai berjumpa besok di link.